Oke, gimana kabarmu? Sehat? Halo, Halo, Jalu, suara saya terdengar? terdengar tapi putus-putus, Bu. Oh, oke, Iya. sebentar. Gimana kabarmu? Sehat? Sehat, Bu. Puji Oke. Tuhan. Oke, gimana setelah sekian penantian seminggu, ada yang bingung atau tidak, atau ada apa, atau gimana? Eh, Bingung ininya sih, Bu. Mau mulai nulisnya dari mana lagi. Mm-mm. Kan kemarin kan sempat yang udah ngerevisi itu. Nah, itu aku mulai dari situ atau mau mulai baru nulis lagi gitu setelah manu apa namanya mempelajari jurnalnya yang kemarin Pak Aryono itu. Oke, nah yang kamu pelajari dapatnya apa jadinya? Yang aku pelajarin itu di jurnalnya Mm-mm. kan dia pakai UTOP 2 untuk kayak penerimaan Mm. mobile banking. Nah, itu Oke. dia menggunakan UTOP yang versi kedua, terus Mm-mm. dia pakai ada 9 yang ekspektasi pakai 9 yang konstruksinya itu, terus Oke. menggunakan yang usia, gender sama experience buat apakah itu berpengaruh atau enggak. Mm-mm. Nah, terus buat kesimpulannya itu tadi apa ya kesimpulannya aku bacanya? Bahwa ya yang apa namanya mobile banking service itu ternyata dipengaruhi oleh habit sama intention for using the service-nya tuh. Mm. Oke. Nah, gini ya loh. Jadi kalau kamu kemarin lihat, itu kan sebenarnya dijelaskan beberapa hal gitu ya di dalam UTOT sendiri. UTOT ini menjelaskan tentang apanya. Nah, tentunya dia itu kan kalau kamu baca kesimpulannya UTOT menjelaskan tentang apa kira-kira menurutmu? Kesimpulannya itu menjelaskan tentang ininya apa namanya penerimaan dalam penggunaan mobile banking. Kalau dari arti sendiri, UTOT sendiri. Oh itu sendiri dia Mm-mm. model penerimaan eh, apa suatu aplikasi atau suatu apa sih namanya peristiwa gitu. Misalnya Suatu aplikasi atau peristiwa yang benar yang mana? aplikasi, Bu, aplikasi atau ya aplikasi penerimaan aplikasi. Lebih kepada bukan penerimaan ya, melainkan dia menjelaskan dengan yaitu apa kira-kira? Dengan dengan ini konstruksinya gitu. Bukan, coba dicek. Kira-kira bukan hanya konstruksi kan, melainkan dia itu juga menjelaskan bahwa penelitian itu, UTOT ini sendiri, kaitannya dengan penggunaan suatu teknologi toh. Iya. Oh iya Nah, dengan oke. Jadi kamu harus pahami dulu UTOT itu sebenarnya apa sih? Lebih kepada apa? Kalau saya coba share screencast jurnalnya Pak Aryono ya. Oke, nah di sini itu kan dijelaskan bahwa dikenalkan oleh Venkates, lalu kemudian dikaitkan bahwa di sini terdiri dari beberapa model yang dikembangkan. Di sini posisinya dia dikembangkan dari, jadi dasarnya untuk mengembangkan UTOT 2 adalah UTOT 1, jelas kalau itu. Tanpa adanya yang satu kan nggak mungkin jadi yang kedua juga toh. iya. Jadi dengan kata lain, dia juga menjelaskan di sini kata kuncinya adalah berkaitan dengan memprediksi atau bukan atau dan menggunakan sebuah teknologi. Dalam hal ini, kalau di dalam si Venkates-nya itu, dia berkaitan dengan di konteksnya organisasi. Tetapi kan
sebenarnya kata kunci di sini adalah lebih kepada penggunaan suatu teknologi. Oke. Jadi, kalau kamu kaitkan lagi, ini dikaitkan dengan penelitianmu, itu berarti penggunaan teknologi yang dalam arti yaitu si paylater itu sendiri, gitu. Nah, Hmm, nanti pas saat Jalu membuat itu kiranya Jalu menjabarkan yang mau kamu pakai yang UTOT 1 atau UTOT 2. Tentunya kalau UTOT 1 ataupun UTOT 2 itu pasti berbeda. Contoh, di UTOT 2 itu ada hedonic, ada motivation, price value, sama habit. Betul ya? ya. Nah, sedangkan di UTOT-nya sendiri ini lebih kepada yang 4 hal itu, yaitu performance, Terus ter mungkin stres heeh, usaha, pengaruh sosial sama kondisi betul. realitas. Iya. Nah, tapi lebih di sini dia, adanya moderasi dari ini ya, gender, umur, sama, pengalaman, gitu kan? Heeh, Mhm. iya, Bu. Kalau Ja yang UTOT 2 nggak ada yang mencari faktornya. Oke, betul. Jadi, kan aslinya seperti ini nih UTOT-nya toh. Mhm. Nah, kalau kamu cek lagi, UTOT ini kan sebenarnya gabungan dari beberapa teori kan. Nah, kalau kamu cek ya di bawahnya penjelasannya Pak Aryono, UTOT sendiri merupakan kombinasi dari beberapa teori, mulai dari TAM Oh iya, yang heeh, modelnya, penatam, heeh, mhm, sama ada 4 apa TRA 5 gabungan 8, gitu, Bu. 8. TRA, lalu kemudian Oh iya, motivational 3, terus kemudian TPB 4, TPP, kombinasi antara TAM dan TPB berarti ada 5, dengan motivation 6, innovation diffusion theory 7, dan terakhir adalah social cognitive theory. Nah, dari 8 hal ini, tentunya Jalu pasti harus mencari terlebih dahulu dari pertama. Kenapa sih kok TAM ini mampu menjelaskan tentang UTOT? Terus TRA ini mengapa dia menjadi dasar menggunakan UTOT? Lalu motivational model kenapa orang jadi lebih tertarik menggunakan dengan model UTOT? Jadi dengan kata lain kamu harus cari tahu dahulu alasannya si Venkates membuat UTOT apa? Baru nanti bisa masuk ke bagian ini, gitu. mhm. Itu yang apa namanya, ada di bawahnya yang Pak Aryono itu bukan sih, Bu? Yang Mhm, ada di literaturnya Pak Aryono itu bukan sih, Bu? iya, ini kan yang UTOT 2 modelnya kan, yang Iya. tadi UTOT 1. Nah, ini sendiri pun kamu juga harus paham kira-kira, dari penggunaan-penggunaan ini menjelaskan tentang apa sih sebenarnya, gitu. Oke. Oke, jadi gini, kalau saya satu kasih contoh ya. TAM itu dipakai karena kaitannya dengan performance ekspektasi sama effort. Jadi, kan di dalam TAM itu ada 2 konstruk. Yang pertama usefulness, yang kedua adalah ease of use. Yang usefulness berarti kaitannya dengan si teknologi yang digunakan, maka dia akan membantu orang dalam bekerja. Jadi dia merasakan manfaatnya. Dengan kata lain, kinerjanya pun akan menjadi meningkat. Ini yang bagian Oke. pertama. Sedangkan yang effort berarti kaitannya dengan di sini ease of use-nya, perceived ease of use. Jadi ketika dia menggunakan sebuah teknologi, di sini teknologi yang digunakan itu harus mudah. Jadi dengan kata lain, effort-nya yang diharapkan itu adalah semakin lebih mudah, bukan makin sulit. Kan nggak mau toh orang gunain teknologi kalau semakin sulit. Iya. Heeh. Nah, jadi kamu harus mengeceknya satu persatu seperti itu nantinya. Itu akan memudahkan kamu kalau ditanya, kenapa sih UTOT itu dibangun dari sekian banyak teori? Alasannya karena apa? Baru nanti dikaitkan dengan konteks penelitianmu. Dari sekian banyak teori ini, menghasilkan 4 konstruk utamanya UTOT, yang untuk UTOT 1,
lalu dikaitkan dengan penelitianmu kalau di sini yaitu pay later-nya, gitu Jalu. Mhm. Kecuali kalau Jalu mau pakai yang Yutot 2. Nah, Yutot 2 ini berarti kan akan ada tambahan hedonic, price value, lalu sama habit, ya toh? Mhm. Nah, Iya. kenapa sih orang kok motivasinya hedonik pakai pay later? Alasannya karena apa? Terus manfaat dari nilai harganya itu bagaimana? Kebiasaankah orang menggunakan pay later? Gitu. Kalau mau dicoba dua-duanya juga baik ya, Jalu. Misal gini, nanti sampai akhirnya kuesionermu mau mengatakan hanya 4 ini atau ditambah dengan 3 hal ini juga nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena ketika nanti kamu nyebarin kuesioner ternyata ada hal yang menarik ketiga hal ini, itu juga jadi nilai jual dari skripsimu gitu. Hmm. Jadi misal ya, orang itu sekarang nggak mau keluar banyak uang, Mhm. pandemi. Memilih menggunakan paylater karena lebih memudahkan. Jelas di sini dia makin lama jadi kebiasaan toh. Toh juga katanya, saya juga ada pengalaman mendengarkan dari mahasiswa angkatan 2019 tuh kemarin karena kaitannya dengan e-commerce kan. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Kalian bayarnya pakai apa? Terus katanya kalau dengan paylater mereka boleh ngutang gitu. Selain mengutang, dia juga boleh untuk ada kapan harus dibayar gitu Jalu. Gitu. Oke, Bu. Terus katanya plafonnya 30.000, terus bunganya 2.000 atau gimana saya juga kurang tahu pastinya, tapi yang jelas di kalangan mahasiswa hal ini paylater tidak lagi hal yang apa ya tabu, Iya. melainkan itu Nah, senang mereka melakukannya. oke. Jadi saya rasa penelitianmu itu bagus karena apa ya hal ini sekarang dibutuhkan gitu. Contoh, misal kita coba cek ya, hedonik ini di tempatnya Pak Aryono itu bahas apa sih? Oke, kita coba cek hedoniknya. Itu H berapa ya? Nah ini, Aduh. hedonik dijadikan atau didefinisikan sebagai yang perilaku yang berdampak positif terhadap sebuah pengalaman. Lalu, kemudian baik yang pengalaman yang baik, tentunya hal ini akan mengurangi pengalaman yang negatif. Tapi itu kan masih dalam konteks membingungkan kalau saya juga masih meraba ini. Nah, dari 3 penelitian sebelumnya berarti dari si Tri itu yang mana ya? Ini saya kok cuman baru nemu 2. Si Kansam X1, terus Venkatesnya 1, mungkin ini kali yang bawah ya. Jadi dengan kata lain, eee, dari penelitian yang sebelumnya, hedonik ini dikatakan bahwa dia akan positif digunakan untuk menggunakan sebuah teknologi karena orang menjadi happy. Jadi customer itu, karena apa ya istilahnya, saya bisa nangkap ya mungkin kalau orang sudah dikaitkan dengan menggunakan sebuah teknologi, pastinya apalagi di sini ada mobile banking, itu menggunakan mobile banking itu dia bawaannya jadi happy karena lebih mudah. Entah mau lebih mudah dalam beli barang, atau transfer, atau mau misalnya beli pulsa, terus mau kirim ya transfer kemanapun, mengisi saldo-saldo uang digital dan segala macam. Mungkin seperti itu. Ini juga kalau saya kritisi dari Pak Aryono masih kurang menjelaskannya sampai detailnya nanti seperti apa. Mungkin ada batasan halaman jurnal sehingga dia jadinya tidak bisa mendetailkan lengkap seperti itu. Gitu Jalu. Oke. Berarti Mhm. itu nanti masuknya ke bab 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 2 2. ya, Bu? Betul. Jadi kalau kamu kaitannya dengan pembuatan hipotesis nanti caranya seperti ini. Jadi hedonik itu apa?
Lalu kenapa kok bisa berdampak positif terhadap intention? Intentionnya karena apa sih? Kalau di sini kan dikatakan intention untuk menggunakan teknologinya. Oh, heeh. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu dikatakan, suka dia pakai yang namanya paylater, bisa jadi karena dia mudah, nggak lagi dia bingung mau uang yang mana yang dipakai. Nanti kan bisa dibayar di pertengahan minggu atau di akhir minggu, tapi bunganya kecil, gitu. Yang penting Mhm. mereka malah sampai bilang gini, "Bu, saya itu terpaksa pakai paylater karena kaitannya pengen makan." Coba bayangin mau makan aja pakai paylater. Berarti kan dengan kata lain, dia sendiri mengeluarkan banyak uang juga pikir-pikir, mungkin karena orang tuanya juga ada kendala gitu ya, karena pandemi, lalu kemudian, "Nak, saya kasihnya cuman setiap ini, nanti kalau mau, minta uang lagi di awal bulan aja ya." Bisa jadi pas akhir bulan dia, apa ya, paceklik gitu ya, mau makan Iya, aja susah bingung. gitu, akhirnya memilih untuk pakai paylater. Saya rasa nggak masalah Jalu. Jadi, kalau Oke. kemarin saya nanya itu ada 3 4 orang sampai, beberapa orang pun juga 2 angkatan, bukan 2 angkatan, 2 kelas maksud saya. Itu juga mereka Mhm. malah pakai gitu. Jadi walaupun mungkin ada beberapa yang di Sanata Dharma itu konteksnya masih kecil gitu ya, karena kan saya rasa nggak semuanya pakai atau bisa jadi Mhm. malu gitu ya mengakui kalau dia pakai paylater ya, bisa jadi. Iya, bisa jadi. Nah, ini nanti kamu kayaknya konteksnya kalau hanya mahasiswa Sanata Dharma kurang, gitu. Mhm. Gitu Jalu. Berarti Jadi kan, gimana? buat yang penelitiannya kalau misalnya mahasiswanya ya yang Yogyakarta tapi kayak random gitu, Boleh, bisa nggak nggak ya? apa-apa, Atau boleh, oh heeh. iya. Misal, bukan karena random ya, kan kabarnya jelas kamu ini nggak random karena di sini kamu kan mengandalkan yang namanya, jejaringmu atau komunitasmu, teman-temanmu. Itu kan juga jadi Mhm. random toh. Random Iya. iya nanti yang ngisi, tetapi kamu sudah tahu ini temenmu punya banyak teman di sini di sini di sini. Nah, bisa jadi model dari penelitianmu itu nanti adalah sampelnya kalau kemarin kita ngobrol sama saya ngobrol sama Anton gitu ya, itu bisa jadi snowball. Jadi dari yang kecil lama-lama jadi besar kayak bola salju gitu loh. Oh, heeh. Mhm. Kan kelemahannya dari penelitian survei yang secara online adalah kalau tidak punya banyak komunitas akan susah, gitu sih intinya. Iya sih bener, Bu. Mhm. Jadi menurut saya nggak apa-apa Jalu kamu pakai misal Yogyakarta khusus untuk grade universitas akreditasi A, itu juga bisa kan. Atau ya udah mahasiswa yang untuk di Yogyakarta tapi ya dalam rangka di sini sudah menyebarkannya kemana mana hanya dapat berapa, jadi aksidental. Jadi dengan kata lain hanya yang kamu temui ataupun yang kamu dapatkan cukup di situ. Jadi tidak Mmm, sisa semua mahasiswa mungkin mengisi, kalau mengisi semua mahasiswa kan banyak sekali di Jogja ini ribuan toh. iya, Bu. Bu, mau nanya kalau yang tadi itu kan yang mengenai yang pengambilan sampel itu, Mhm, yang kalau Pak Aryono di sini ngomong kalau penelitian ini, mmm, kuesionernya diambil dari 199 responden. Nah, mhm. itu jumlah sampelnya didasarkan sama referensi jumlah panah dalam model maksimum 10 panah, Iya maka betul, jumlah sampel minimal minimal sebanyak 91. Nah, mhm, itu nanti betul. ngelihat Ada kalau oh ada, ada. Jadi gini, sebentar saya akan kasih ke kamu, sebentar, saya bukakan dulu ya bukunya tuh, judulnya. Jadi salah satu buku di perpus harusnya ada, tetapi saya nggak tahu ya, balik lagi jalan-jalan tidak ya, kayak kemarin teman-temanmu kan bilang jalan-jalan ya, iya, saya juga jalan-jalan nggak tapi ngerti. nggak ada data. Heeh, itu saya juga nggak ngerti kemana itu. Kalau dicari terus menghilang itu tuh yang berbahaya. Nah, saya kasih tahu ke kamu ini buku, di sini itu bentar, jadi saya kasih contoh ya, nanti kamu cek aja. Mmm.
Oke, bentar Jalu, saya share screen kan. Oke. Jadi, dua buku ini, nah ini. Belum muncul, Bu. Bentar, Bu. Udah? OTW harusnya. Oh, oke. Nah, Udah. udah ya. Jadi buku ini nanti kamu cek ya. Judulnya itu Smart PLS. Bukan Smart PLS, Partially Square. Judul pengarangnya Jugianto dan Willy. Ini kayaknya di Topet murah nih buku ini. Terus kemudian yang satu lagi, ini jadi ada menjelaskan tentang yang tadi, satu tarikan garis itu 10 sampel. Terus kemudian ada buku ini yang kemarin saya bahas sama teman-teman itu, kan kamu bingung insap-insap itu apa. Insap ini Iya. sebenarnya buku yang menjelaskan bahwa apa namanya skala Likert-nya itu 4. Apanya, Bu? Skala apa tadi, Bu? Skala Likert. Jadi kan kuesioner itu kan ada 5 skala Likert yang setuju, sangat setuju, setuju, netral, Oh, tidak setuju, tidak heeh. sangat setuju. Nah, kamu boleh paksakan respondenmu 4, itu ada penjelasannya, alasannya di sini. Hmm. Gitu. Kalau saya sih mungkin akan cek di salah satu tempat, ini ada nih beberapa nih toko-toko di Topet gitu. Nanti tinggal kamu cek aja kira-kira mau yang mana, terus akan dijelaskan. Nah, salah satu dari caranya melihat 10-nya itu bagaimana gitu ya. Caranya adalah gini. Jadi, seingat saya Pak Aryono nggak pakai moderasi, jadi dia hanya ngitung garis ini. 1, PE ke BI, terus effort ke BI 2, SI ke BI 3, FC ke BI 4, lalu FC lagi ke aktual itu 5, hedonik ke BI berapa? 6 ya. Terus price value 7, habit 8, dan terakhir 9. Jadi ngitungnya gitu. 9. Satu lagi, Bu. Nah ini terakhir nih, behavioral ke aktual. Oh, Mm. oh, ya. Hitungnya gitu. Jadi satu tarikan garis 10, 10, 10. Berarti kalau 10 kali 10 kan 200 ya. Ya. Gitu. Jadi dia moderasinya nggak dipakai. Oke. Oke, paham? Ya, Bu. Ya, paham. Jadi nanti tinggal Jalu sebenarnya membuat lagi latar belakangnya ya, didetailkan kenapa sih orang pakai paylater, mungkin dari berita yang kamu pakai waktu itu loh, yang kamu kasih ke saya penjelasan paylater itu apa, itu bisa kamu pakai malahan. Oh, iya, Bu. Gitu, ada kendala atau enggak dan segala macamnya. Ternyata payletternya itu aja digunakan buat di GoPay aja bisa, bayar Gojek. Iya, bisa. Itu sekarang udah ada di GoPay sama Grab apa ya? OVO ding. Ini saya juga lihat dari Bibli itu banyak yang mengatakan kenapa tidak bisa membayar tagihan paylater dan segala macam, ada alasannya. Terus kalau di berita itu, ntar saya coba cekkan. Bu, kalau misalnya yang beritanya itu nggak harus Shopee Paylater, berarti bisa ya, Bu? Kayak umum dulu, terus price itu dikerucutin gitu. Boleh, atau kamu kesulitan misal pakai yang namanya istilahnya Shopee Paylater gitu ya, langsung ke Paylater aja, itu juga boleh. Tapi diidentifikasi Oh, yang pakai paylater apa aja. Namanya apa? Kalau di Shopee kan Shopee Paylater. Yang Shopee lain jadi Paylater. Topet Paylater atau apa? Aku kan juga nggak paham juga itu. Karena belum pernah Oh, iseng oke. make sih. Nah, ini Ya. juga mungkin dia ada kayak kaitannya di sini menggoda, terus tapi kenali risikonya, terus habis itu ada bayar bunganya dan segala macam. Nah, ini nanti tinggal kamu cek aja satu persatu, Jalu. Banyak kayaknya nih. Ini aja dengerin liputan6.com aja menjelaskan hati-hati, ini 5 risikonya. Berarti sebenarnya dengan kata lain, nah ini salah satunya, perilaku konsumtif yang berlebihan. Bisa jadi
kamu sendiri juga pakai UTOT 2 nggak apa-apa. Kalau saran saya ya, Jalu, daripada kamu bingung mencari Mhm. variabel eksternal, entar, kaget lagi. Ada musiknya. Kaget beneran. Oke. Langsung awkward moment. Maaf, maaf. Jadi ada musik dari Nggak apa-apa. Liputan 6.com, makanya saya kaget. Sampai di kamu juga ya? Iya. Itulah. Kayaknya. Jadi saran saya ketika nanti kamu pakai UTOT 2 itu kayak Pak Aryono lakukan itu juga nggak apa-apa. Jadi kan beliau cuma lebih kepada UTOT aja. Jadi dari ini 1 sampai 8 sorry 1 sampai 8, 1 sampai 6. 9 masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. 7 bagian ini ditambah dengan ini BI sama aktual udah cukup nggak Oh, apa-apa. heeh. Jadi nggak perlu sampai bingung tambah variabel eksternal, nggak masalah. Kecuali kamu mau iseng tambahin risiko, tapi kalau tadi aja udah cukup salah satu alasannya yaitu tadi konsumtif yang berlebihan, berarti kan kaitannya dengan hedonik toh. Jalu? Bu, putus-putus, Bu. Oh Putus-putus. oke, sebentar saya tak matikan ini. Matiin dulu ya, Bu. Oke, oke, heeh. Kayaknya saya juga matiin karena adik saya datang main game tuh. Jadi Sinyalnya nggak kuat ya. heeh, nggak apa-apa. Jadi gini, kan PE ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikaitkan dengan BI dengan actual behavior, itu dari 9 hal ini aja kamu jadikan buat penelitianmu nggak apa-apa. Jadi murni menggunakan UTOT 2 terhadap penggunaan pay letter nggak masalah, Jalu. Jadi tanpa harus moderasi nggak apa-apa. Atau tambah variabel eksternal tidak Halo, Bu. pakai juga nggak apa-apa. Iya, Putus lagi Jalu. ya, Bu. Ah, putus lagi. Halo. Bentar. Bentar, Jalu. Oh, oke. Halo, Jalu. Sudah lumayan? Halo, Bu. Udah Udah, lumayan ya? Hah. Oke, udah. ternyata semuanya berzoom-zoom ria ya. Sudahlah, hancur sudah. Oke. 3 orang di rumah Harus kan. sampai. Langsung Heeh. down. Oke, jadi saran saya kamu nggak usah pakai variabel eksternal nggak apa-apa. Atau mau pakai variabel eksternal tapi kalau resikonya jauh bingung nggak usah dipakai. Atau hanya cuma yang lebih kepada ini saja yang seperti Pak Aryono lakukan, ini juga nggak apa-apa. Konteksnya kamu ganti ke pay lettermu. Ya, ntar Gitu. coba. Coba, Bu. Udah lumayan ya dapat gambaran yang akan lakukan seperti apa ya. Iya, udah, Bu. Oke. Berarti tinggal eksekusi toh. Iya, itu. Ini masalahnya. Ayolah Jalu, bisa lah. Iya, Bu. Bisa, Bareng Bu. sama Bisa, bisa. teman-temannya nanti ketika kamu akhir UAS gitu ya, tanggal akhir-akhir Desember, kayaknya teman-teman pada mau ngejar itu Januari, apa istilahnya, sebar data. Kan bisa titip-titipan. Iya sih. Ada temannya lebih enak lagi. Jadi saling kalian melengkapi, bagiin apa tolong dong sharing dong gitu. Iya sih, Bu. Bener. Ya Jalu ya, jadi coba diusahakan deh sampai dengan nanti Januari gitu ya selesai semua clear. Jadi kamu juga udah enak tinggal menunggu, terus tinggal ngerannya bareng-bareng nanti BCR belajarnya juga bersama-sama PLS-nya. Oh, oke. Berarti itu nanti masuk ke bab 4-nya gitu ya, Bu? Yang Bab PLS-nya. 4-nya, enggak, bab 4-nya itu lebih kepada ini pengguna apa sistem aplikasi payletter itu sendiri gitu loh. Kan bab 4 itu kalau di studi kasus kan gambaran umum. Mm-mm. Nah, Kak Minyamu itu tentang aplikasi payletternya kan.
bisa model menunya, terus kriterianya seperti apa, lalu kemudian apa, syarat-syarat memakainya seperti apa, itu bisa. Jadi bab 2-mu bisa diisi dengan, yang namanya pembayaran digital. Itu kan dia bentuknya pembayaran digital toh? Iya. Mhm. Apakah dia pakai mobile atau enggak, atau segala macam tinggal silakan kamu menyesuaikan. Oke. Oke, jadi kalau pakai UTOT ya nanti dijelasinnya mulai dari tadi, yang saya katakan ke kamu. Jadi kamu cek dulu nih, 8 teori dikaitkan dengan model ini, dia itu masuk yang mana-mana sih. Jadi kalau cara mengeceknya daripada bingung, kamu buka ini nih, PenKates 2003. Kalau sudah dibuka, nanti kalau kamu pakai UTOT 2, milih pakai UTOT 2 berarti kamu silahkan buka yang ini, PenKates et al.-nya 2016. Berarti kalau Oke. gitu, nanti kamu coba cek daftar pustakanya Pak Aryono. Nih, Iya tadi aku lihat ada Bu, yang mhm, referensinya Pak Aryan. mhm. Nah, ini kamu tinggal copy paste aja judulnya, terus pakai sihab. Ngerti ya cara pakainya ya? Iya. Mhm. Dah tinggal di-copy, copy selesai, masukin, pelajari, gitu. Oke Bu, siap. Oke? Yuk semangat, yuk jalu yuk, bareng-bareng sama yang lain. Iya bisa Bu. Siap Mhm. siap. Ya, Risma aja ngejar kok. Dia juga bingung kan kemarin, sama kayak kamu. Terus akhirnya dia mau mengejar ketertinggalannya. Oh dia sempat berhenti juga ya Bu? Iya kan, bukan berantem sih, rebutan. Rebutan sama Widi mau yang mana mereka berdua tuh. Oh. Ya sudah, daripada nanti tambah gondok-gondokan, wes, ayo ganti daripada tambah bete toh. Gitu Jalur. Gitu, jadi nggak apa-apa kok kamu pakai itu aja. Apa, pay letter, terus dengan UTOT 2 boleh. Gitu. Ya, nanti pakainya UTOT 2. Dari kemarin sih Bu paling nyoba pakai UTOT 2 Oh, pengennya. oke. Oke, berarti kita akan diskusi lagi hari apa aja lu. Kamu kayaknya UASnya lumayan banyak ya. Gimana Bu tadi? UASmu lumayan banyak ya. UASku belum aku lihat jadwalnya sih Bu tadi. Kemarin udah dikirimin sama di grup sama Pak Supar. Tapi belum kamu buka ya. Udah dibuka belum di ini dilihat datanya aku tesnya hari apa aja. Oh, mata kuliahmu apa aja kalau boleh saya tahu? Ada akuntansi pengantar, Oke, MPAT, ini saya coba cek ya sambil TKO. cek. Kalau nggak Oke, salah aku ngeliat dari Senin itu ALK. ALK, oke, di jam 4 sore ya. Heeh. Itu kayaknya nggak susah ya. Bu. Nggak tahu Bu, paling ya kalau dicek antara ngerjain ya ngerjain, tapi nggak tahu bener salah biasanya gitu toh. Iya. Saya tahu maksudmu. Terus kemudian Terus hari Selasa, TKO hari kan Selasa. Senin, Senin jam 4 sore, oke. Selasamu, Selasa. ih gimana sih jadwalnya susah banget dibacanya. Apa ada nggak TA, MP, Teknik enggak, ekonomi pengantar, Referensi enggak, TAK enggak. Oh, kok naik lagi? nggak ada ini ya, hari Selasa. Enggak ada Bu. Enggak ada. Ini hari Kamu, Rabunya emang enggak ada apa Bu? oh, kayaknya gitu, sengaja dibuat istirahat ini apa nih kok kata Kamis, Oh, Kamis Manstra Bu. Sama Manstra. iya Manstra doang. Oke, Rabumu kosong. Terus kemudian Manstra susah nggak teori ya biasanya? Teori ada hitung-hitungannya Bu. Hah? Ada Masa? hitung-hitungannya juga. Iya, yang kayak bikin grafik-grafik gitu. Hmm, oke. Jumat, Jumat belum itu manajemen operasi udah. Enggak. Pengauditan internal Bu sama oh, AP. wow, lumayan. Senin, Senin enggak ada.
Nggak ada, oke. Terus Selasa? Selasanya Katanya kok cuma Selasanya dikit. nggak ada Bu berarti. Kalau statistika doang nggak ada Bu. Oke, berarti hanya tinggal Kamis ya. Iya. Oke, wes. Kalau gitu nanti yang pas kamu jadwalnya nggak ada dikasih ke saya, biar saya nanti mantau kamu. Bingungnya di Oke Bu. mana? Nah, satu bab dulu Jalu. Kalau susah mulai dari bab 2-nya dulu. Kalau itu bingung, bab satunya. Oh iya Bu. Siap. Biasanya saya juga gitu kok, bingung nulis bab 1, bikin latar belakang, baca sana sini nggak Ditinggal dong. dulu. Oh, ditinggal ganti yang bab 2. Saya gitu biasanya. Oke. Karena kan udah tahu mau pakai apa, jadi lebih enak gitu. Iya. Kalau bab 1 yang digarap awal bisa jadi mandek pikirannya kan kadang atau langsung ke bab 3, biasanya gitu kayak mundur baru nanti yang lainnya tinggal menyesuaikan, Oh. gitu. Oh, jalan loncat-loncat ya Bu. Ya, oke. Tapi jangan ditiru biasanya nanti takutnya kamu missing gitu ya. Kalau saya loncat-loncat masih bisa paham yang tak missing apa gitu. Tapi ya kalau Oke. kamu lebih nyamannya bab 2 dulu, Bu, baru bab 1 ya wes rapopo. Nanti kan saya lihat dari bab 2 itu hipotesisnya tadi yang contohnya kayak Pak Haryono gitu ya. Mm-mm. Itu kan juga saya contohkan ke teman yang lain. Jadi dibiasakan dulu dengan hipotesis itu kalau dibuat dari pengertian-pengertian dulu, baru nanti cari pengaruhnya berdua, lalu dikontekskan sama yang kamu teliti. Oke. Gitu. Oke, Jalu? Oke Bu, siap. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Belum Bu. Oke, kalau belum berarti kita sampai di sini dulu nggak apa-apa. Tadi yang beberapa dari seperti liputan 6 ini menarik ya. Saya Iya. kok jadi trauma ya buka ini ya. Semoga nggak ini aneh-aneh lagi. Nah ini kamu bisa juga mengkaitkan milenial. Jadi kata milenial ini bisa berguna untuk kamu gitu loh. Karena bentar, kalah suara saya. Oke, jadi ada yang di sini kaitannya pingin cepat, pingin punya barangnya. Nah, maka dengan kata lain, kaum milenial akan menggunakan aplikasi itu gitu loh. Terus pengaturan uangnya akan terganggu. Jelas kan kalau di sini mau nggak mau harus banyak bayar cicilan yang datang. Mm-mm. Itu. Terus habis itu penunggakan yang berisiko pada BI checking. Nah, ternyata sampai di BI checking juga kan dengan kata lain reputasi kreditnya juga akan ketahuan. Terus identitas bisa diretas atau dihack. Nah, ini berarti kaitannya dengan privasinya seperti apa. Tapi kamu tidak sampai ke bagian risiko ya wes rapopo nganggo yang yuta 2 nggak apa-apa. Nanti tinggal selanjutnya penelitian selanjutnya mau pakai punyamu pakai risiko gitu. Terus pahami risiko agar tak terlilit utang itu lebih kepada tips-tips sih. Tapi yang dari liputan 6 ini bagus kok. Jadi tadi saya itu pakai keyword paylater kendala. Letter, keyword letter. Kendala, wis gitu. Malah ada YouTube-YouTube-nya juga nih. Mungkin nanti dari beberapa orang itu review-reviewnya kamu bisa, emang ada apa aja sih selain Shopee gitu. Terus baru kamu cek-cek satu-satu. Oke Bu. Ini ada juga sistem Shopee-nya malah paylater bermasalah. Berarti dengan kata lain ini tidak menjelaskan kaitannya dengan effort tadi ya. Kan tidak mudah digunakan toh. Harusnya hipotesisnya Mm-mm. nanti tidak terdukung kalau yang sering menggunakan. Tapi ini kayaknya mediakonsumen.com tuh berarti di sini hampir kayak ini ya, keluhan-keluhan ya. Kayaknya iya Bu. Ya nanti coba dicek satu-satu aja. Tapi ini masih .com masih bisa lah, kan dia tidak basisnya blogspot ya. Ya kayaknya tidak blogspot deh, coba nanti dicek ya. Gitu. Oke Bu. Oke, bisa dipahami ya Oke, Jalu ya. siap. Bisa Bu. Oke, Traveloka aja pakai nih.
Berarti ya banyak iki. Tagihan listrik Iya iya. coba kalau kau pakein gimana? Nah itu. Nah itu bahaya jebakan. Kata data ini juga bagus nih. Pahami risiko Iya apa? paylater, terus fitur penggodanya ada yang di bagian mana. Kan banyak milenial di Jogja, nah ini pasti akan banyak. Ini OVO ikutan, Gojek juga ikutan, Shopee ikutan, ya hampir semuanya pakai paylater ya kayaknya ya. Ya rata-rata sekarang yang aplikasi pembuat pembayaran ada payletternya. Mm-mm. Nah itu coba nanti kamu coba cek peraturannya OJK, diketik di OJK, ketik paylater gitu ya, dicek dia ilegal atau enggak, Hmm, hmm. sampai ke situ. Oke, Oke, Jalu, cukup? oke, Mm-mm. oke. Ten- tenang aja, ini yang di apa Zoom saya rekam, jadi nanti saya akan masukkan ke YouTube. YouTube-nya hanya saya dan kamu yang tahu sih. Nanti terus habis itu kalau ada yang bingung bisa kamu lihat lagi. Oke, siap Bu. Terima Mm-mm. kasih Bu. Sama-sama. Maaf ya Jalu ya, tidak jadi menampakkan kamera nih gara-gara sinyal. Gak apa-apa. Oke. Ya wes, semangat ya Jalu ya. Ya Bu, semangat Mm-mm. juga Bu. Iya, terima kasih. Selamat siang Jalu.